Shalom saudara, selamat berjumpa lagi dalam ibadah PRT ini. Kami mengucap syukur pada Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, apapun yang terjadi di luar Tuhan, Engkau tetap peliharakan kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh senantiasa Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Terlebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mana akan menguatkan kami, menuntun jalan kami, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dan kami boleh Tuhan, Engkau layakkan memuji memuliakan nama-Mu, dan Engkau berfirman pada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu katakan 2-3 orang sehati di dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, dan di atas puji-pujian kami Tuhan Engkau bertata. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan awali ibadah kita dengan puji-pujian. Kali ini akan diawali dipimpin oleh WL baru Angelina Siswati. Selamat malam Jemaat IJMC, selamat bertemu kembali di ibadah PRT kita. Saya rindu mengajak saudara-saudara untuk menaikkan pujian ucapan syukur kita. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Sukacita, amin. Puji Tuhan saudara, saya ingin melanjutkan untuk menaikkan pujian Walking with Jesus. Saudara, biar lagu ini mengingatkan kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita semua akan dipelihara Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Walking every day, walking all the way.
Saudara, sebentar ada pujian kesaksian dari Elijah. Selamat menikmati, biar lagu itu juga akan menjadi berkat buat saudara. Amin. Hi everyone, I am so happy to see you again. Have you ever wondered what can wash away our sin? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Amen. My sister and I, we will sing this song, Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Puji Tuhan, saudara, menjadi berkat lagu dari Elijah. Amin. Terima kasih Elijah. Thank you so much for you doing very good job. Amin. Saudara, mari kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Biar kita berjalan dituntun dalam firman Tuhan. Amin. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu,
Ratna dan keluarga, saya bersyukur dan terima kasih untuk puji-pujian indah yang mengajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Lisa dan Harry mendidik 2 anak, Angie dan Eli, duetnya bagus. Thank you Eli and Angie for a beautiful song. Puji Tuhan, 3 generasi bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ada nenek, ada mama, ada cucu. Ya, puji Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk puji-pujian yang menyegarkan jiwa kami, iman kami dikuatkan, dan kami siap mau belajar firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian, dan juga berkati telinga, hati, pikiran kami, supaya kami bisa konsentrasi. Walaupun seharian sudah lelah beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kita akan lanjutkan seri pelajaran kita dengan tema besar mengenal Yesus Kristus. Dan hari ini seri yang kelima, kita akan belajar mengenal kebangkitan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kematian Tuhan yang ajaib. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus yang juga ajaib. Ada pertanyaan, saudara. Apakah tubuh Yesus Kristus yang bangkit itu sama dengan tubuhnya sebelum dia bangkit? Pernah saudara pikirkan? Jawabannya adalah berbeda. Bahwa tubuh kebangkitan Yesus Kristus berbeda dengan tubuhnya sebelum dia bangkit. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tubuh yang bisa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Tubuh yang kekal. Tubuh yang rohania, yang sorgawi. Yang siap naik ke sorga. Sedangkan tubuh Yesus Kristus sebelum dia bangkit adalah tubuh jasmania yang bisa mati seperti tubuh kita. Bedanya cuma dia tidak berdosa. Namun tubuh kebangkitan Yesus Kristus ini bukan tubuh yang abstrak, tapi tubuh yang konkret, yang bisa dilihat, disaksikan oleh mata jasmani kita. Sebab itu para murid bisa menyaksikan dengan mata jasmani mereka ketika Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia terangkat naik ke sorga. Mengenai kebangkitan Yesus Kristus ini, ada beberapa teori yang diciptakan oleh manusia untuk menolak bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Teori yang pertama berkata bahwa tubuh Yesus Kristus itu dicuri oleh para muridnya. Jelas teori ini adalah sebuah dusta, sebuah kebohongan, dan kebodohan. Kalau memang mayat Yesus benar-benar dicuri oleh para murid, mereka bisa lacak, bukan? Mereka bisa temukan mayat itu, lalu tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada semua orang, bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya ada. Tapi saudaraku, sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan mayat Yesus. Teori kedua berkata bahwa tubuh Yesus Kristus diambil oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yaitu pemerintahan Roma. Saudara, ini juga adalah teori kebodohan. Kalau memang benar mayat Yesus ditahan oleh pemerintah Roma saat itu, para musuh Yesus, para majelis agama bisa minta, tunjukkan mayat Yesus kepada halayak ramai, kepada orang banyak. Dan itu bisa membuktikan Yesus tidak bangkit. Bisa mempermalukan para murid yang memberitakan Yesus bangkit. Dan berita kebangkitan Yesus itu bohong. Dan mereka akan diolok-olok, dipermalukan. Dan pemberitaan kebangkitan Yesus akan berhenti saat itu juga, bukan? Teori yang ketiga berkata bahwa murid-murid pergi ke kuburan yang salah. Ini juga adalah teori yang bodoh. Kalau memang ada kuburan Yesus dengan mayat Yesus di dalamnya, tentu bisa juga ditunjukkan kepada orang banyak, kepada halayak ramai, kepada dunia.
bisa dipublikasikan, bisa diumumkan kepada semua orang di zaman itu bahwa para murid Yesus berbohong soal berita kebangkitan Yesus Kristus. Teori yang keempat berkata, Yesus itu tidak mati, hanya pingsan atau mati suri atau pura-pura mati. Nah, ini minggu lalu kita sudah pelajari tentang bukti-bukti Yesus sungguh-sungguh mati. Lambungnya ditikam dan keluar darah dan air. Kakinya tidak usah harus dipatahkan karena dia sudah mati. Dia diminyaki, dikapani dengan rempah-rempah dan kain kapan seberat 34 kilogram. Lalu Yesus dikubur. Kuburnya disegel, dijaga ketat oleh serdadu Romawi. Pasti mati. Dan kalau memang Yesus hanya pingsan atau pura-pura mati, atau mati suri, berarti dia akan benar-benar mati setelah sekian tahun. Tetapi hingga hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menemukan mayat Yesus dan kuburan Yesus dengan tulang belulang yang ada di dalamnya. Tidak ada. Teori yang kelima berkata bahwa para murid Yesus mengalami halusinasi. Jadi itu hanya halusinasi mereka saja. Mereka gak waras. Sedang memikirkan bahwa Yesus itu bangkit. Ini juga teori yang bodoh. Dan tidak terbukti sama sekali. Kalau satu orang murid halusinasi, tidak waras, mungkin benar, mungkin. Tapi semua murid Yesus sekaligus halusinasi, ini mustahil. Kalau kita melihat semua rasul Yesus Kristus, ditambah ratusan murid lainnya, ramai-ramai mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dengan berani, dengan waras, dengan sadar, dan dengan konsisten, terus-menerus. Dan mempertobatkan banyak orang. Ini jelas bukan halusinasi, tapi sebuah kebangunan rohani yang besar-besaran. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi mungkin sekali yang menciptakan teori ini yang halusinasi, bukan? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa bukti kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, kubur Yesus yang kosong. Dicatat dalam Lukas 24 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, ini saudara konteksnya minggu pagi hari ketiga, murid-murid Yesus, khususnya para wanita, mereka pergi ke kuburan Yesus dan mereka menemukan kubur Yesus kosong. Jadi kubur kosong Tuhan Yesus membuktikan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Di dunia ini tidak ada satupun tokoh agama, tokoh filsafat, tokoh saintis, tokoh siapapun, pembesar siapapun yang kuburnya kosong. Nggak ada. Kalau sudah mati, tulang belulangnya ada di sana. Semua kubur, orang-orang besar, orang-orang hebat, ada tulang belulangnya. Hanya kubur Yesus Kristus yang kosong. Sebab kubur dan kematian tidak bisa menahan kuasa Tuhan Yesus yang maha besar itu. Yang menaklukkan kuasa kematian, kuasa maut. Yang kedua, bukti yang kedua, kesaksian dari malaikat sorga. Matius 28 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saudaraku, ini adalah kesaksian dari malaikat sorga yang muncul pada hari kebangkitan Yesus Kristus, yang menegaskan kepada para murid bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kesaksian yang sama dicatat juga dalam Injil Markus.
Markus 16 ayat 5-6. Injil Lukas 24 ayat 5-7. Dan Injil Yohanes 20 ayat 12-14. Malaikat bersaksi bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian. Bukti yang ketiga, dusta mahkamah agama berbalik menjadi sebuah pengakuan. Itu di Matius 28 ayat 11-15. Saya membacakan 12 dan 13 saja. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, saudara, ini konteksnya adalah seperti yang saya jelaskan di pendahuluan tadi. Siasat jahat dari mahkamah agama Yahudi dan para tua-tua agama Yahudi untuk menciptakan dusta soal kebangkitan Yesus. Para serdadu dikasih uang, lalu disuruh berbohong bahwa murid mencuri mayat Yesus. Ini kebodohan. Tapi justru cerita bohong ini, saudara, cerita dusta ini bisa berbalik menjadi sebuah pengakuan bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mengaku Yesus bangkit, makanya menciptakan dusta. Mereka mengaku dan percaya Yesus bangkit, itu sebabnya mereka menyogok para serdadu untuk berdusta. Siasat ini justru berbalik menjadi sebuah bukti bahwa mereka pun, para musuh pun, mengakui kebangkitan Yesus Kristus. Sebab kubur kosong dan Yesus menampakkan dirinya. Ini tidak bisa didustai. Yang keempat, bukti yang keempat, murid-murid memeluk kakinya, yaitu kaki Yesus, dan menyembahnya. Matius 28 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, ketika Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Yesus mengizinkan mereka memeluk kakinya, menyembahnya, boleh menyentuh Yesus. Ini adalah sebuah bukti kepada para murid bahwa Yesus bukan hantu, benar-benar bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dan ini adalah sebuah bukti murid-murid tidak halusinasi. Bahkan dalam Injil Lukas 24 ayat 42-43 mencatat bahwa Yesus makan ikan bakar di depan mereka, di depan para murid, untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu atau roh yang gentayangan, bukan. Tapi kebangkitan Yesus itu dengan tubuh yang konkret, tubuh mulia, yang kekal, yang tak terbatas, tapi yang konkret, bisa disaksikan oleh mata jasmani, bisa disentuh dan dipegang oleh mereka. Yesus benar-benar bangkit dengan tubuh yang ajaib, yang tak terbatas itu. Sebab dia tiba-tiba muncul dan berkata, damai sejahtera bagimu, salam bagimu. Kemudian dia bisa tiba-tiba menghilang. Inilah yang disebut dengan tubuh yang sempurna. Tubuh kebangkitan yang kekal sifatnya, yang sorgawi sifatnya, yang ajaib, yang mujizat, yang melampaui akal kita, perasaan kita, dan pengalaman kita. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi adalah sebuah fakta bahwa nanti kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus kelak akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus. Tubuh yang mulia, yang kekal sifatnya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah penghiburan yang besar bagi kita, khususnya yang lemah tubuh, atau yang sakit, atau yang menghadapi berbagai macam penderitaan, kesusahan, persoalan. Para senior kita misalnya yang tubuhnya makin lemah. Jangan kecewa, jangan sedih, dan jangan putus asa. Walaupun tubuh fisikal ini bisa sakit, bisa menderita, bisa mati, suatu hari nanti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima tubuh kebangkitan yang baru, yang mulia, yang tak terbatas, yang kekal.
Itulah tujuan akhir dari perjalanan hidup yang sementara di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, fokuslah kepada kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan harapan yang pasti. Tetap bertahan, beriman, dan setialah hingga akhir. Alkitab berkata, persoalan dan penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan dinyatakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Indah bukan? Saya pernah membaca cerita tentang kesaksian seseorang yang memanggil seorang tukang ledeng untuk mengerjakan pekerjaan di rumahnya. Ketika tukang ledeng itu datang di hari pertama, kelihatan pekerjaannya begitu berat. Kerja seharian belum selesai, peralatannya rusak, bornya patah, dan setelah lelah kerja seharian, dia mau pulang, dia lihat ban mobilnya kempes, dan mobilnya nggak bisa di-starter. Oh, sungguh-sungguh mengesalkan hati, dan membuat stres. Lalu si tuan rumah mengatakan, "Gak apa-apa, saya mengantar you pulang." Lalu si tuan rumah menyetir mobil mengantarkan si tukang ledeng itu pulang ke rumah. Dalam perjalanan, si tuan melihat si tukang ledeng itu sedih. Kelihatannya dia hanya menunduk, gak banyak bicara, wajahnya stres, kelihatannya berat, memang pekerjaan belum selesai. Setiba di rumahnya, si tukang ledeng, dia berkata, "Tuan, silakan singgah sebentar." Lalu tuan itu turun dan mau masuk ke rumahnya. Di pintu rumah tukang ledeng, si tuan lihat ada sebuah pohon. Lalu tukang ledeng itu berhenti sejenak di depan pohon. Dia buka topinya, lalu dia buka sarung tangannya, dan dia pegang ujung pohon itu sambil komat kamit. Kemudian pintu dibuka, si tukang ledeng itu tiba-tiba berubah. Wajahnya jadi cerah, ceria, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia peluk istrinya, dia mengundang si tuan itu masuk dan hidangkan teh, kemudian ngobrol sebentar. Lalu dia mengantar si tuan itu keluar rumah mau pulang. Sampai di depan rumah, si tuan itu penasaran, lalu dia bertanya kepada tukang ledeng itu, "Saya melihat tadi kamu begitu susah, dan kamu berhenti di depan pohon dan komat kamit. Apa maksudnya? Setelah kamu komat kamit, kamu bisa buka pintu dan saya lihat kamu berubah 180 derajat, jadi senang, jadi ceria, menyambut anakmu dan istrimu." Lalu dengan senyum tukang ledeng itu bilang, "Ya, ini pohon namanya pohon masalah. Setiap hari saya bekerja, setiap hari saya keluar rumah, saya memiliki persoalan, memiliki masalah. Itu gak bisa dihindari. Tapi setiap kali saya pulang rumah, saya tahu masalah itu bukan untuk anak dan istri saya. Jadi saya tinggalkan masalah itu di pohon itu. Dan saya berdoa supaya Tuhan menolong saya melupakan sejenak masalah itu. Lalu saya bisa ceria bertemu istri dan anak, menikmati hari saya bersama istri dan anak. Dan besok pagi sebelum saya berangkat, saya ambil lagi masalah itu, persoalannya belum selesai dan saya kerjakan. Dan unik sekali, kata si tukang ledeng. Seringkali setiap pagi ketika saya mau ambil lagi masalah itu gak jadi berat lagi. Masalah itu tidak menjadi sesuatu yang membuat saya sedih ataupun stres. Tuhan itu baik. Saudara, ini sebuah ilustrasi yang bagus, bukan? Sebuah kesaksian yang bagus. Bahwa si tukang ledeng itu memakai pohon masalah sebagai simbol tempat dia berserah. Menyerahkan seluruh masalah dia, persoalan kita. Nah, hari ini kita memiliki lebih dari pohon masalah. Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang mengalahkan kematian. Sebab itu apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun kesusahanmu,
Serahkan kepada Tuhan Yesus. Setiap hari. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Tapi serahkan seluruh kekhawatiranmu dan masalahmu kepadanya. Sebab kuasa kebangkitannya akan menghibur dan menguatkan engkau. Akan membuat saudara bisa bersuka cita dalam Tuhan. Sebab dia sudah bangkit. Bersandar kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Maka saudara bisa tetap kuat. Tetap bertahan dan penuh harapan. Yang pasti, kuasa kebangkitan Yesus Kristus lebih besar dari apapun yang saudara alami di muka bumi ini. Amin. Bukti yang kelima, Yesus menunjukkan lukanya kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, Thomas adalah murid yang pesimis, yang ragu-ragu, yang suka absen dalam persekutuan para murid. Jadi waktu Yesus pertama kali muncul, menampakkan diri kepada para murid, Thomas gak di sana. Sampai 1 minggu kemudian, waktu Yesus menampakkan diri lagi, di situ pas ada Thomas. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas di hadapannya, "Lihat tanganku, lihat bekas lukaku, dan cucukkanlah jarimu." Thomas pasti gemetaran dan takut, lalu tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allah." Kebangkitan Yesus Kristus telah mengubah Thomas dari ragu-ragu menjadi yakin 100%, dari pesimis menjadi optimis, dari orang yang malas menjadi orang yang rajin, bahkan dia menyerahkan seluruh hidupnya, berani mati untuk Tuhan. Dia siap mengabarkan Injil kemanapun diutus. Dan kita tahu dalam sejarah Thomas pergi ke tempat yang jauh, ke India, mengabarkan Injil Kristus ke sana, dan memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan. Permisi tanya, apakah kebangkitan Yesus Kristus juga mengubah hidup saudara? Apakah saudara setia menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu? Apakah iman saudara lebih kuat? Dan hidup saudara lebih siap menjadi saksinya yang mengabarkan Injil kepada orang lain yang belum percaya? Ada ribuan dan jutaan manusia yang beriman kepada Yesus Kristus juga mengalami perubahan yang ajaib. Perubahan menjadi lebih baik dan lebih benar. Yang memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, semua perubahan ini adalah juga sebuah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu efektif dan produktif untuk mengubah semua orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ini adalah bukti bahwa kuasa kebangkitannya menggemparkan dunia. Sungguh-sungguh ajaib. Bukti yang keenam, Yesus Kristus menampakkan dirinya selama 40 hari sebelum Yesus Kristus naik ke sorga. Dia mempersiapkan para muridnya untuk meneruskan misi kerajaan Allah di dunia ini. Demi keselamatan semua suku bangsa di dunia ini, tanpa kecuali. Berulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang selama 40 hari sebelum dia terangkat naik ke sorga. Misalnya, kepada Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 11-18.
Kepada beberapa murid wanita lainnya, Matius 28 ayat 9-10. Kepada 2 murid dari Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Menampakkan diri kepada Rasul Petrus, Lukas 24 ayat 33-35. Kepada 10 murid di ruang perjamuan, dicatat dalam Lukas 24 ayat 36-43. Kepada 11 murid yang menjadi rasul Yesus Kristus, tercatat di Yohanes 20, 26-31. Menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika di Danau Galilea, Yohanes 21 ayat 1-25. Kepada 11 murid di bukit di Galilea, Matius 28 ayat 16-20. Lalu kepada murid-murid lain di Betani, Kisah Rasul 1 ayat 9-12. Dan kepada 500 murid sekaligus, tercatat di 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, saudaraku, semua penampakan diri Tuhan Yesus ini adalah bukti yang konkret, yang nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Sebab upah dosa adalah maut, dan upah dosa itu telah dibayar oleh Yesus Kristus. Maut ditaklukkan oleh Yesus Kristus yang bangkit. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, memiliki harapan dan karunia, anugerah hidup yang kekal. Roma 6:23. Puji Tuhan. Bukti yang ketujuh, dimulainya gereja Tuhan di dunia ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, konteksnya ini adalah janji Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, bahwa Dia katakan Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus dan akan tinggal di dalam murid-murid, memberikan kuasa supaya semua muridnya itu bisa menjadi saksinya, menjadi duta Kristus yang mengabarkan Injil ke ujung bumi. Dan setelah para murid menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, mereka mulai mengabarkan Injil, mengabarkan kebangkitan Yesus Kristus, dan gereja Tuhan, yaitu kumpulan orang-orang percaya, terus bertambah, terus berkembang hingga ke ujung bumi. Kita bersyukur bahwa seluruh kitab Kisah Para Rasul mencatat sejarah gereja mula-mula. Dimulainya gereja Tuhan di dunia ini. Dan sampai hari ini sejarah gereja mencatat dan sejarah dunia mencatat ada sekitar 1/3 penduduk di dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mati, membayar hutang dosa kita, dan bangkit kembali pada hari ketiga, menaklukkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Saudara, berkembangnya gereja Tuhan dan bertumbuh terus sampai hari ini, banyak orang yang percaya dan diubahkan oleh Tuhan, adalah sebuah bukti nyata Yesus sungguh-sungguh bangkit, mengubah banyak manusia berdosa, bertobat, dan beriman kepadanya. Termasuk saya, termasuk saudara yang percaya, yang diubah menjadi orang-orang percaya. Betul? Kesaksian dokumen sejarah di dunia ini membuktikan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dan semua muridnya tekun memberitakan Injil. Hingga saat ini bahkan tidak sedikit yang berani mati syahid untuk Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, yang hidup selama-lamanya. Ini adalah keajaiban, bukan? Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang sejati. Bahwa Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Hakim segala Hakim, yang akan datang pada hari kiamat nanti untuk mengadili orang hidup dan orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita garansi, jaminan yang pasti untuk mendapatkan hidup yang kekal.
sebab dia hidup selama-lamanya. Kristus yang hidup selama-lamanya pun akan memberikan kita hidup yang selama-lamanya. Dan kebangkitan Yesus Kristus juga memberi kita kuasa kemenangan atas kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Mari kita baca satu ayat terakhir, 1 Korintus 15, 54-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus Kristus yang telah menang itu pun akan memberi kita kemenangan, kekuatan iman untuk terus bertahan dan berfungsi maksimal untuk kerajaan Allah. Maukah saudara mengalami kemenangan itu? Maukah saudara pun giat menjadi saksinya yang memberitakan Injil keselamatan? Jerih payah pelayananmu tidak akan sia-sia. Saya baca sebuah kesaksian ya dari Edith Burns, seorang wanita Kristen yang tinggal di San Antonio. Dia memiliki kebiasaan untuk memperkenalkan dirinya sendiri kepada semua orang setiap kali dia ketemu. Dia bisa berkata, "Halo, nama saya Edith Burns. Apakah Anda percaya kebangkitan Yesus? Percaya Paskah?" Kemudian dia akan menjelaskan kepada orang yang tertarik tentang Paskah, tentang kebangkitan Yesus. Dan melalui pengalaman seperti ini, dia memenangkan banyak orang kepada Tuhan Yesus. Suatu ketika, Edith Burns sakit dan ketika diperiksa, dia mengalami kanker yang cukup parah. Menurut dokter, hidupnya tidak akan bertahan lama. Ya. Lalu dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi ketika di rumah sakit, dia justru tampak gembira, tampak sukacita, dan tetap semangat mengabarkan Injil kepada siapa saja. Dia selalu ketemu siapa saja, selalu bilang, "Nama saya Edith Burns, pernahkah kamu dengar soal Paskah? Percayakah soal kebangkitan Yesus?" Dan dia mulai mengabarkan Injil. Semua perawat dia injili. Cuma ada satu kepala perawat yang bernama Phyllis Cross yang tidak suka, sebab dia ateis. Dia nggak percaya. Suatu pagi ada dua perawat yang seharusnya menjaga Edith tidak datang. Itu sebabnya kepala suster, kepala perawat Phyllis Cross harus menggantikan mereka. Dan ketika dia masuk ke kamar Edith, Edith memberi senyum lebar dan berkata, "Hei Phyllis, aku mengasihimu dan Tuhan pun mengasihimu." Tapi dijawab dengan senyum sinis, tanggapan dengan sinis. Lalu Edith bilang, "Oke, saya akan berdoa untukmu." Phyllis mengatakan, "Silakan berdoa, ya, karena itu tidak ada gunanya bagiku." Lalu Edith bilang, "Oke lah, saya akan berdoa kepada Tuhan supaya Dia tidak mencabut nyawaku sebelum kamu sungguh-sungguh percaya kepada Dia." Lalu Phyllis tersenyum dan mengatakan, "Silakan doa sesukamu dan kamu tidak akan mati sebab aku tidak pernah akan percaya." Setelah kejadian itu, setiap kali Phyllis lewat di kamarnya Edith, Edith selalu berkata, "Hei Phyllis, aku mencintaimu, aku berdoa untukmu." Terus berulang-ulang, dan Edith tidak mati-mati. Dia terus saja sehat dan segar setiap hari. Phyllis mulai berpikir, ini ada apa dengan dia? Kenapa dia begitu bersemangat? Dia pengen tahu. Suatu kali Phyllis datang ke kamarnya. Dan Edith bilang, "Halo Phyllis, selamat pagi, Tuhan mengasihi kamu, dan saya berdoa untukmu." Lalu Phyllis berkata, "Saya heran kepada semua orang di rumah sakit ini, kepada semua perawat. Engkau bertanya, apakah kamu percaya kepada Paskah? Tapi kamu nggak bertanya itu kepada saya." Lalu Edith bilang, "Saya sengaja tidak bertanya kepadamu, sebab saya berdoa supaya kamu yang datang kepada saya dan bertanya, dan hari ini kamu bertanya."
Puji Tuhan. Dan sekarang saya mau cerita. Duduklah sebentar. Lalu Edith mulai cerita tentang Yesus Kristus, tentang kematiannya yang menebus dosa, tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang Paskah yang dirayakan di seluruh dunia. Sadar atau tidak sadar, seluruh dunia merayakan itu kebangkitan Yesus yang memberikan kuasa kemenangan, yang membuat si Edith itu bisa tetap semangat, tidak takut terhadap kematian. Dan singkat cerita hari itu, Phyllis ditanya oleh Edith, maukah engkau rendah hati, mengakui engkau tidak bisa selamatkan dirimu, dan engkau membutuhkan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan puji Tuhan, Phyllis berkata, aku mau percaya. Dan Edith mendoakan Phyllis hari itu juga. Berapa hari kemudian setelah kejadian itu adalah hari Paskah. Pagi-pagi sekali Phyllis Cross yang menjadi pimpinan perawat ini datang ke rumah sakit. Membawa bunga lili yang putih. Ingin mengucapkan selamat Paskah kepada Edith. Pergi ke kamar Edith. Tapi pagi hari itu, Edith menghembuskan nafasnya yang terakhir. Phyllis Cross menyesal dia belum sempat mengatakan selamat Paskah kepada Edith. Wajah Edith pergi dengan tersenyum. Tangannya memegang sebuah Alkitab. Sebagian kiri ada catatan Yohanes 14 ayat 1-3 yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus datang menjemput orang-orang yang percaya dan Edith bersama dengan Tuhan. Lalu di tangan kanannya ada catatan Alkitab Wahyu 21 ayat 4 bahwa dia akan menghapus semua air mata, semua kesedihan, dan tidak ada maut lagi, tidak ada kematian lagi. Dan dengan wajah yang tersenyum itu, Edith kembali ke rumah Bapa. Phyllis Cross menatap wajah Edith yang tersenyum penuh kemenangan. Kemudian Phyllis mengangkat kedua tangannya. Pipinya mengalirkan air mata. Tapi air mata, kemenangan juga, kebahagiaan. Dengan senyum Phyllis berkata, selamat Paskah Edith. Phyllis bersyukur kepada Tuhan sebab dia bisa mengenal Tuhan. Dengan langkah mantap dia keluar dari ruangan Edith. Ketika sampai di lorong, dia bertemu dengan 2 murid perawat di rumah sakit itu. Dan Phyllis berkata, apakah Anda pernah dengar tentang Paskah? Tentang kebangkitan Yesus? Dan mulai hari itu, Phyllis Cross rajin bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Puji Tuhan, kepergian Edith Burns melahirkan seorang murid Kristus, yaitu Phyllis Cross, yang juga tekun memberitakan Injil Kristus, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sanggup memberikan kemenangan atas kuasa maut, atas kuasa dosa, atas kuasa iblis. Dan, saudara, apakah kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan saudara kemenangan atas godaan dosa, atas cobaan iblis, atas kuasa maut? Saudara siap menghadapi maut kapanpun itu datang memanggil saudara. Amin. Siap? Semoga demikian. Dan saya berdoa, saudara juga dikuatkan, tetap beriman, tetap teguh, tetap setia, semangat memberitakan Injil Yesus Kristus. Memberitakan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Sebab jerih payahmu dalam pelayanan ini tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau bukan saja mati bagi kami, membayar hutang dosa kami, tapi Engkau bangkit kembali. Membuktikan Engkau juru selamat yang sejati, Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, yang menjamin hidup kekal bagi kami. Tolonglah kami Tuhan bersandar kepada kuasa kebangkitan-Mu pun bisa mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Dan berikan kami iman yang teguh dan kesetiaan dan semangat untuk terus setia memberitakan Injil keselamatan, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Kami terus mendoakan Pak Agung ya Tuhan.
dia masih belum pulih total. Rencana akan operasi kedua dan sedang menunggu schedule-nya. Tuhan, Kau membuka jalan. Siapkan semua kebutuhannya. Siapkan mentalnya, fisiknya, rohaninya. Dan kami yakin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu pun akan menyembuhkan dia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara lain yang dalam pemulihan atau yang masih lemah. Khusus yang kami doakan bayinya Emi Yonas. Tuhan berkati juga Ibu Nina Panginda. Kami terus doakan remaja kami, Arthur, Tuhan jamah dia. Tuhan sembuhkan dia dari semua depresi dia. Tuhan pulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan para senior kami satu persatu. Tuhan menolong mereka. Mereka lemah, Tuhan kuatkan. Mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka kesepian, Tuhan temani. Sebab Engkau sobat yang paling setia. Berkati Om Paul yang akan mengkoordinir Evergreen Online. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai setiap pribadi satu persatu yang tidak kami sebutkan nama mereka. Tuhan tahu. Tuhan lindungi. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang setiap hari bekerja keluar rumah. Tuhan pelihara seluruh jemaat Tuhan, seluruh aktivis majelis bisa tetap kompak, sehat, dan sukacita, dan terus beriman kepada Tuhan. Baik dalam beribadah maupun melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan rencana ulang tahun IGNC ke-14, minggu ketiga November. Tuhan menolong supaya semua persiapan dan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Kami doakan rencana retreat Thanksgiving akhir November. Tuhan juga memberkati semua panitia, boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan semua jemaat yang ikut, boleh sungguh-sungguh diberkati, membangun kebersamaan yang lebih akrab satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil melalui internet, dalam berbagai cara, berbagai media yang dilakukan di dunia ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para misioneri, orang-orang Kristen di mana-mana. Tuhan, biarlah gereja Tuhan terus bertumbuh. Biarlah Injil Tuhan disebarkan khususnya kepada mereka yang belum mendengarkan. Kami doakan Amerika. Tuhan tolong dalam pemulihan pandemi khusus. Beberapa hari lagi akan menghadapi pemilu. Tuhan tolong supaya ada kestabilan politik. Supaya tetap ada keamanan. Tuhan pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan Amerika tetap bisa menjadi pionir yang menegakkan keadilan kebenaran. Dan menjadi berkat bagi banyak negara lain. Kami doakan negara tercinta Indonesia. Tuhan juga tolong dalam pemulihan COVID-19, berkati pemerintah. Boleh menghandle semua permasalahan dengan baik. Memikirkan kesejahteraan rakyat. Dan keluarga handai tolan kami di sana. Tuhan lindungi dan pelihara. Yang sakit dan lemah tubuh Tuhan sembuhkan. Yang belum percaya dengan cara dan waktu Tuhan, mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk semua yang ikut online ini dan sedang berdoa diam-diam di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu. Baik itu soal kesehatan, soal pekerjaan, soal sekolah, soal bisnis, soal keuangan, teman hidup, status, dan pergumulan pribadi lainnya. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang membukakan jalan yang baru. Ya Tuhan, kami juga mau secara khusus mendoakan Cikimlan. Dia besok akan berangkat kembali ke Indonesia. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tiba di Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu. Boleh berkumpul lagi dengan keluarga, dan Tuhan curahkan kasih setiamu dan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Hakim segala Hakim, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT online, Jumat depan 7.30, kita akan lanjutkan dengan studi kita mengenal Yesus Kristus seri yang ke-6 dengan topik kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang kedua, ibadah minggu pagi 1 November 2020, minggu pertama, pukul 11 di gereja. Ada perjamuan kudus. Siapkan hati saudara mengikuti perjamuan dengan hikmat, mengenang cinta kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang tidak bisa ikut ibadah pagi, saudara bisa ikut ibadah minggu sore online jam 6 sore. Dan saudara yang membutuhkan paket roti dan anggur,
untuk perjamuan online, silakan kontak koordinator wilayah masing-masing. Lihat wartanya di WA grup saudara. Yang ketiga, besok hari Sabtu, 31 Oktober 2020, pukul 10 pagi ada acara Evergreen Online, acara spesial, pujian dan kesaksian. Akan ditayangkan di YouTube juga. Saya akan bagikan nanti linknya di WhatsApp grup, saudara. Tolong bagikan kepada para senior dan bisa menyaksikan bersama-sama. Ya, terima kasih untuk Om Paul yang sudah mengkoordinir semua ini. Yang terakhir, sesudah PRT ini ada acara interaktif pukul 8.30 sampai 9.20. Kita bisa sharing kesaksian, mengajukan pokok doa, bisa interaksi dengan teman-teman. Sampai bertemu, Tuhan memberkati saudara sekalian.